Kakak, aku Feng Ling. Saya melihat bahwa bilah hitam itu menembus ke dalam hati saya, dan tanda kutukan hitam di mata naga Feng Ling menghilang. Sebaliknya, itu seluas Qin Yichen. Mata naga itu bahkan lebih penuh dengan darah dan air mata. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat Ziyun tercengang, tapi Ziyun langsung tersadar, menggertakkan giginya dan berkata, ini bos yang tidak bisa dikalahkan? Ingin memenangkan simpati? Bos, jangan percaya padanya. Dia adalah seorang pengkhianat. Bunuh dia. Namun, mata pedang itu bergetar tanpa nama. Pisau yang baru saja menusuk hatiku barusan bukanlah suara dari jantung naga yang patah. Apakah dia bukan pengkhianat? Gemetar tanpa nama. Dia curiga sejak awal. Karena bahkan seorang pengkhianat, bahkan darah murni, seharusnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Dengan tembakan itu, dia menekan kaisar, bahkan masuk ke pengadilan ilahi sendirian, dan dia tidak takut akan hal itu. Dia juga mengalahkan Yi Chen, Raja Langit yang baru, hingga cedera serius dan hampir mati. Bahkan sekarang, Wu Ming tidak merasa bahwa Qin Yichen telah menang. Kekuatan seperti itu, daripada menjadi pengkhianat, lebih cenderung dimiliki oleh keberadaan yang menakutkan. Dengan pisau Qin Yichen, sepertinya, hancur akan dilarang. Yi Chen, bukan? Di usia yang begitu muda, dia sudah menjadi Raja Langit, Bung. Selamat, mulut Feng Ling berdarah, dan dalam sekejap, darah dan air mata di mata naga itu terhapus olehnya, hanya menyisakan senyuman lega, berapa tahun, dan akhirnya, dibebaskan. Mata naga Qin Yichen bergetar. Ini adalah alam semesta Hao Yi. Alam semesta, hanya membantu dan mengubah, adalah inti dari keputusan alam semesta Hao Yi. Apa yang mudah? Setelah Qin Yichen menelan Dao Guo, melalui alam semesta Hao Yi, dia melihat lebih dari 1.200 kemungkinan baginya untuk melawan Feng Ling. Ada lebih dari 1.000 jenisnya, semuanya dikalahkan dan dipenggal oleh Feng Ling. Ada lusinan lagi, yang membuat Qin Yichen merasa ngeri. Tapi di dalamnya, Qin Yichen juga melihat kemungkinan. Dia melihat Feng Ling. Feng Ling sejati. Alam semesta Hao Yi sangat luar biasa. Dia menyimpulkan kemungkinan variabel di masa depan. Tetapi jangan lupa bahwa setiap kali Qin Yichen berperilaku, masa depan akan berubah. Dan sejak saat itu, akan ada beberapa variabel. Qin Yichen harus melakukan penyesuaian berdasarkan ini. Dan bahkan dengan setiap potongan pedangnya, variabel yang tak terhitung jumlahnya dapat terjadi. Apa yang membuat alam semesta Hao Yi benar-benar kuat adalah membiarkan Qin Yichen menemukan kemungkinan yang paling menguntungkan, membimbingnya untuk bertarung, membunuh, dan melawan kemungkinan itu. Untungnya, saat ini, kemungkinan yang sangat tipis ini akhirnya berubah menjadi kenyataan. Qin Yichen memandang Feng Ling dan ingin tertawa, tetapi mulutnya sangat pahit. Feng Ling bukanlah pengkhianat, tapi pemilik tubuh. Qin Yichen tidak dapat membayangkan rasa sakit yang dialami Feng Ling selama bertahun-tahun. Qin Yichen ingat bahwa leluhur Zhou Guang berkata bahwa ketika dia bertemu sesama klannya di masa depan, dia tidak hanya harus melihat garis darah dan tulang naganya, tetapi juga untuk melihat tulang dari tulangnya. Namun, Feng Ling, atau kepemilikan tubuh itu ada, telah menipu Hao Zouang, dan terlebih lagi, pembangkit tenaga naga sejati. Tapi Qin Yichen ingat bahwa dia mengalami waktu dan pesawat ulang-alik. Ketika dia pertama kali melihat Hao Zouang, jiwa ilahinya dan segala sesuatu tentang dirinya sepertinya dilihat oleh leluhurnya. Dia percaya bahwa Feng Ling juga pernah mengalaminya. Bahkan Feng Ling dipenjara di jantung naga, dieksploitasi oleh kepemilikan tubuhnya, menipu mata naga yang tak terhitung jumlahnya, menjarah banyak peluang naga sejati, dan membunuh banyak leluhur. Dan semua ini, Feng Ling bisa merasakannya. Dia melihat tubuhnya dirasuki oleh tubuh manusia, dan menyaksikan diri membunuh nenek moyangnya dengan pisau, tetapi dia tidak berdaya. Untungnya, Feng Ling merasa lega. Bajingan kecil, pada saat ini, saya melihat mata Feng Ling menjadi suram dan hitam, seolah-olah keberadaan itu mendominasi lagi. Itu ada selain kemarahan, lebih ketakutan. Mengapa? Garis darah, kekuatan, harta karun, sarana ini, semuanya lebih rendah dari bajingan kecilmu. Kamu bisa mengalahkannya. Ini alam semesta Hao Yi. Berengsek, berengsek, tanda seru, tanda seru. Mengapa tidak mengajari saya? Feng Ling terlihat marah. Dia tidak tahu berapa banyak naga sejati yang dia bunuh, berapa banyak peluang yang dia rampas, apalagi terluka parah. Dia bahkan tidak pernah merasa malu. Bahkan jika itu benar-benar jatuh, tidak mungkin diketahui bahwa larangan Feng Ling perlu menggunakan pisaunya sendiri untuk menembus jantungnya. Puci, Feng Ling melihat tangan gemetar, seolah-olah dua kekuatan sedang bertarung mati-matian. Tetapi Feng Ling menghabiskan kengerian terakhir, memegang pisau di jantungnya dengan kedua tangan, dan menusukkan ke jantungnya lagi. Kali ini, di hatiku, darah naga yang mengalir keluar dari emas murni seperti matahari yang terik. Jangan. Mata pedang tanpa nama berwarna merah. Pemandangan ini sepertinya sangat menyentuhnya. Yi Chen. Dia dirasuki oleh tubuh.
Dia bukan pengkhianat, selamatkan dia. Buka larangan. Bangunkan leluhur cahaya abadi. Selamatkan dia. Tidak berguna. Dengan melihat Feng Ling berbisik, yang tak bernama kehilangan jiwanya dan jatuh ke tanah. Orang itu, sudah lama dijaga. Hanya aku yang bisa mati. Aku bisa mengakhiri segalanya. Feng Ling tersenyum lega. Tapi lebih bersalah melihat luka saudara klan yang sudah menjadi Raja Langit. Klan saudara masih memiliki jalan panjang. Sepertinya menyaksikan bersama. Pada saat Long Yu 9 hari. Sayangnya, saudara bodoh tidak bisa menemanimu. Kakak, hati-hati. Ujung bilah hitam kering melewati jantung setelah Feng Ling. Tetapi melihat kepalanya menoleh. Mata naga yang dengan cepat melewati si kembar. Memandang ke langit di kampung halamannya. Nenek moyang ada di atas. Dan keturunan dari keturunan tidak tertiup angin. Dan mereka datang untuk meminta kesalahan leluhur. Kakak beradik. Tanda seru. Tanda seru. Di depan kematian tragis naga sejati, dewa naga muda lainnya tampaknya telah kehilangan jiwanya. Meskipun saat pedang hitam menembus jantung Feng Ling, alam semesta Haoyi membuat Qin Yichen menyaksikan adegan ini. Bahkan ketika bilah hitam memasuki hati, ribuan kemungkinan berubah menjadi satu. Jenis, Anda dapat melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Hati Qin Yichen berwarna abu-abu seperti ayakan. Seorang saudara klan meninggal di depannya dengan cara ini. Qin Yichen menangis terseduh-seduh. Terkadang meraung. Terkadang berbisik. Kenapa? Kenapa selalu begini? Setiap kali aku melihatmu selamanya, aku mengucapkan selamat tinggal. Dia bahkan punya waktu untuk memahami masa lalu Feng Ling. Dia ingin bertanya dari dunia mana saudara klan ini berasal. Apa yang terjadi? Dapatkah dia memiliki istri dan anak? Atau sebuah keluarga? Namun, di Tudung Suantian, wajah Ziyun menjadi abu-abu seperti kematian. Menyaksikan Feng Ling berubah menjadi bayangan naga Tao, jiwanya kembali ke langit di kampung halamannya. Tetapi pada saat ini, di bawah bayang-bayang naga, tanda kutukan hitam terbang keluar. Segel mantra merobek perut Long Ying secara langsung, mengubah jiwa terbang dan tersebar menjadi cahaya hitam tandus, dan terbang ke tanah suci terakhir dari pengadilan ilahi di Zhou Guang. Menembak, di hadapan tanda kutukan hitam yang layu, kerumunan Ziyun merasa ketakutan untuk pertama kalinya, dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghentikannya. Hanya Qin Yichen, dengan senyum tipis di wajahnya, berdiri dan memblokir tanda kutukan hitam dengan tubuhnya.